perempuan yang berhak menerima waris ada 7. Yang pertama, anak perempuan. Kedua, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Jahro, mahasiswi Tadris Matematika IAIN Nurjati Cirebon. Video ini saya buat guna memenuhi tugas praktek ibadah tahun ajaran 2021-2022 dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Indah Nur Supriyatna MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mawaris. Mawaris atau faraid adalah bagian yang sudah pasti untuk orang yang menerima waris. Dan mawaris dapat diartikan sebagai pemberian secara amal yang diberikan setelah meninggal. Ada 7 golongan yang tidak dapat menerima waris. Yang pertama itu budak perempuan maupun budak laki-laki. Kemudian yang kedua, budak yang merdeka karena kematian orang tuanya. Yang ketiga, budak perempuan yang disetubuhi oleh majikannya, lalu punya anak dari majikan tersebut. 4. Budak yang merdeka karena punya janji pada majikannya untuk membayar kompensasi. Kemudian yang kelima, orang yang membunuh orang yang memberi waris. Yang keenam, berbeda agama. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah orang yang murtad. Laki-laki yang berhak menerima warisan: pertama, anak laki-laki. Kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Ketiga, bapak. Keempat, kakek dan ke atasnya. Kelima, saudara laki-laki. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya. Ketujuh, paman. Kedelapan, anak laki-laki dari paman. Kesembilan, suami. Kesepuluh, budak yang sudah dimerdekakan. Dari ke-10 kategori tersebut, hanya 3 kategori saja yang kuat untuk mendapatkan waris, yaitu bapak, suami, dan anak laki-laki. Perempuan yang berhak menerima waris ada 7. Yang pertama, anak perempuan. Kedua, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Ketiga, ibu. Keempat, saudara perempuan. Kelima, nenek. Keenam, istri. Dan yang ketujuh, budak perempuan yang sudah dimerdekakan. Aplikasi ilmu waris. Saya ada satu contoh di mana seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut. Nah, karena adanya cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut menjadi penghalang atau menjadi hijab. Kemudian istrinya mendapat 1/8 bagian dari harta yang ditinggalkan, dan anak laki-laki tersebut mendapat 7/8 bagian dari harta yang ditinggalkan. Jadi kesimpulannya, istrinya mendapat 1/8 bagian, anak laki-lakinya mendapat 7/8 bagian, sedangkan cucu perempuannya tidak mendapat bagian apapun karena posisinya dia sebagai hijab atau penghalang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.